Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pantas dipuji. Rabu lalu dia berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Di sana dia sempat menggandeng hingga mencium tangan Tri Sutrisno. Dari foto-foto pertemuan, kentara sekali rasa hormat Gibran terhadap tokoh senior itu. Sebaliknya, Tri pun terlihat menyayangi Gibran. Kisah-kisah jenaka juga terjadi. Tri misalnya menegur ajudan Gibran yang membiarkan bosnya lepas sepatu sebelum masuk ke rumah. "Ini bukan masjid, ini rumah, nggak boleh buka sepatu," ujarnya seolah menegur. Acara penuh suasana kekeluargaan. Kelihatan Gibran dan Tri yang menerima tamu dengan istri dan putrinya ngobrol dengan akrab. Gibran sendiri mengaku dia berkunjung untuk menyampaikan undangan pada Pak Tri untuk hadir di upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80. Tapi tentu saja bukan itu yang membuat sang wakil presiden pantas dipuji. Kunjungan ini jadi penting karena Tri adalah salah satu tokoh purnawirawan yang namanya tercantum dalam Forum Purnawirawan TNI, kelompok yang sempat menyerukan pemakzulan Gibran dari posisi wakil presiden. Saat ini, urusan surat Forum Purnawirawan ke DPR nampaknya tidak akan berlanjut. Fraksi-fraksi di DPR seperti tak memberi perhatian. Biar bagaimanapun, ini sebuah move yang penting dalam konteks pertarungan politik saat ini. Dan kini Gibran meresponsnya dengan penuh kerendahan hati. Dia sebenarnya bisa saja mengabaikan Tri dan kawan-kawan, karena toh dia sudah nampak aman bersama Prabowo. Tapi dia justru memilih mendekat pada pihak yang menyerangnya. Karena itulah dia menurut saya bisa jadi teladan. Gibran jadi contoh tentang bagaimana seorang politisi muda mengambil jalan yang berbeda dengan banyak senior yang terkesan tak mau ambil pilihan selain yang membawa perpecahan. Di Indonesia sudah cukup lama kita melihat betapa politik Indonesia dipenuhi dengan segala macam kebiadaban. Terutama sejak Pilpres 2014 yang diikuti oleh Pilgub DKI 2016, dilanjutkan pula oleh Pilpres 2019, dan juga untuk derajat tertentu pada 2024. Kita melihat betapa para aktor politik menyebarkan kebencian, fitnah, suara permusuhan. Gibran, Pak Jokowi, dan Kaisang jadi sasaran tembak dari berbagai sudut lawan. Buat saya, upaya pemakzulan Gibran adalah sebuah contoh serangan yang sama sekali tak bernilai untuk dijadikan contoh. Busuk dan buruk. Saya duga Tri hanyalah menjadi tokoh yang terbawa-bawa tanpa sebenarnya paham apa yang terjadi. Setelah itu semua adalah penting, Gibran kini berusaha mengambil jalan damai yang bermartabat. Dia menunjukkan pada para pendukungnya bahwa dia tidak perlu membabi buta menyerang lawan. Dia juga menunjukkan pada para musuhnya bahwa dia menawarkan sebuah persahabatan. Tentu saja Anda bisa mengatakan bahwa Gibran ini sekedar melakukan pencitraan. Tapi kalaulah Gibran sendiri sebenarnya tetap marah dengan apa yang dilakukan para penyerangnya, apa yang dia lakukan sekarang adalah tindakan berwibawa yang bisa membawa pada penyelesaian perseteruan. It takes two to tango, kata orang barat. Artinya, kalau kita berharap dua pihak berseteru akan berdamai, kita butuh kesediaan dua pihak untuk mengulurkan tangan. Dan untuk itu harus ada pihak yang memulai. Gibran melakukannya. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat berarti. Indonesia ini butuh para pemimpin yang bisa memberikan keteladanan. Untuk derajat tertentu adalah ironis bahwa yang melakukannya saat ini adalah seorang wakil presiden muda di bawah 40 tahun yang sering dihina sebagai anak ingusan yang tak tahu apa-apa. Gibran bisa saja dihina-hina, tapi dia menjawab hinaan itu dengan langkah bermakna. Tentu saja kita bisa saja tetap meragukan apakah kubu penentangnya akan menerima ini dengan sikap yang sama bermartabatnya. Dan paling tidak, Gibran sudah berinisiatif melakukan langkah pertama. Padahal dia terus diserang kanan, kiri, utara, selatan. Dalam waktu hampir bersamaan, dia misalnya dituduh dengan sengaja tidak menyalami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar. Beredar sebuah video yang menggambarkan Gibran seolah dengan sengaja tak mau bersalaman dengan AHY, Caimin, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Bahlil. Gibran terlihat langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Staf TNI. Tentu saja ini semua bohong. Gibran itu tidak dengan sengaja melewati para menteri tersebut.
Namun setelah beredar tuduhan bahwa ia mengabaikan AHY, Gibran mengunggah foto-foto yang menunjukkan tuduhan itu kosong belaka. Salah satu yang terpenting adalah video di mana dia nampak ngobrol bersama dengan AHY dengan penuh ceria. AHY juga mengunggah momen upacara militer itu. Dalam unggahan video yang dibagikan AHY, terlihat momen kebersamaan dirinya dengan Gibran. Wapres Gibran tampak memberikan gestur salam dengan mengatupkan kedua tangan dan hal serupa juga dibalas oleh AHY dibarengi senyuman. Jadi tuduhan bahwa Gibran dan AHY berseteru karena persoalan posisi wakil presiden di tahun 2029 nanti adalah kosong belaka. Buat Gibran, AHY bukanlah musuh. AHY sekarang ini adalah menteri di kabinet pemerintah Prabowo Gibran, seorang ketua umum partai dan juga putra dari mantan Presiden SBY. Karena itu, Gibran tidak akan berusaha mengambil jarak. Terhadap SBY sendiri, Gibran juga menunjukkan sikap hormat dan santun. Ketika SBY sakit dan harus dirawat di RSPAD Jakarta, Gibran juga menjenguknya. Ini menjadi penting karena juga ada upaya untuk memecah belah hubungan keluarga Jokowi dan keluarga SBY. Lagi-lagi, orang bisa saja menuduh Gibran sekedar melakukan upaya pencitraan. Tapi apapun alasannya, apa yang dilakukan Gibran membawa rasa tentram di tengah masyarakat. Masyarakat tak lagi melihat para pemimpin mereka cuma bisa baku hantam. Para pemimpin Indonesia ternyata bisa saling hormat. Gibran sedang mempraktekkan politik merangkul. Dia juga melakukan makan siang bersama dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dia pun secara khusus menemui anak-anak korban pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung lebih dari 20 menit di Aula Dinsos Padang. Ia minta agar anak-anak diberi pendampingan psikologi hingga tuntas. Cukup menarik, Gibran datang ke sana tanpa pengawalan yang ketat. Sepulang dari Padang, Gibran juga menemui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Jakarta. Dia bertemu untuk membicarakan intoleransi dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi hak umat beragama untuk beribadah. Kita perlu bersyukur dengan apa yang dilakukan Gibran. Dia adalah perwakilan kaum muda yang bisa kita harapkan membawa Indonesia menjadi lebih bersih dari tindakan-tindakan yang membawa perpecahan dan kehancuran bangsa. Kita hanya bisa berharap ada lebih banyak pemimpin dan aktor politik yang menempuh jalan yang sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.